ngejar waktu atau target panen mungkin masih lagi ya, beda. Nah, visinya beda. Cuman yang saya tangkap sebenarnya semua tanaman akan terbantu oleh mikroba, semua mikroba tadi yang kerja tadi tanpa pupuk kimia. Saya melihat gitu. Ini Mas, jadi ini tomat intermediate yang saya tanam ini kan, saya benar-benar tidak memasukkan pupuk, hormon atau apapun, hanya komposti yang saya masukkan. Dalam arti komposti ini di situ sudah masuk sih, kayak KCL kayak itu memang sudah masuk. Ya, komposti dan kasih sayang loh. Nah, cuman memang lebih ya, tapi ada beberapa pohon yang saya perlakukan. Saya hanya memberi casting sama bungkai. Jadi tidak saya proses melalui proses komposti, tidak saya proses pakai komposti. Cuman saya kasih pupuk dasar casting, terus saya spray, kadang saya kocor sama bungkai, saya larutkan sama air. Nah, umurnya panjang kok. Jadi cuman memang di buah dia nggak bisa seperti yang lain, ya kan? Ya, kurang gitu. Dia hidup secara secara seharusnya dia sebagai makhluk hidup. Ya, dan kita olah. Tuh, dia aslinya tomat yang jenengan tanam ini bukan indeterminate yang memang bisa molor panjang, usianya bisa tahunan, bukan. Dia tomat determinate. Jadi tomat usia pendek. Nah, ini artinya kenapa terjadi perubahan genetik? Bukan berubah, tapi sebetulnya itu potensinya seperti itu. Bukan berubah, karena ketika kita memberikan nutrisi yang mencukupi, tentunya dia akan berusaha berproduksi banyak. Ketika awal dia telat, dia berusaha mengejar itu. Catatan tidak terkena serangan patogen. Nah, itu dia akan terus. Itu kalau terkaan saya, yuk kok terkaan yuk, hitungan dari vigor seperti itu, vigornya bagus seperti itu, dia usianya mampu Mas, kalau 6 bulan sampai 1 tahun dia mampu, 12 bulan dia berproduksi terus menerus itu tadi, asalkan terjaga nutrisinya. Kalau yang diharapkan gede. Nah, memang beda karakter dengan tanam di tanah-tanah yang bahan organik tinggi. Waduh, vigornya luar biasa, gedenya luar biasa, roto atau kok ngesor mendukur. Nah, tapi hal ini sebetulnya menjawab gitu loh kegelisahan petani. Sakjane iso gawe nandur model opo, cuman kita harus kembali membentuk ekosistem mikro itu tadi di dalam tanah. Mas, itu gede banget loh biayanya. Iya, tapi sampean 10 musim tanpa bongkar gulutan, hanya nambahin bahan organik itu tadi cukup. 10 musim, wow, loh 10 musim itu loh Mas, 3 tahun setengah. Kalau di Eropa yang namanya membentuk kantong mikroba melalui teknologi Terapetra, sekali dia membentuk ini, dia itu sampai 25 tahun. Orang bongkar, nyirami. Itu Mas yang maksud Mas arahnya. Loh. Kenapa kalau sudah terbentuk ekosistem mikro terus dibongkar kok ngene maneh? Itu mohon izin, itu konyol. Karena sudah terbentuk ekosistem sing apik, mikronya sudah terbentuk bagus, nutrisi tersedia sangat sempurna. Nah, ini sudah bahan organik luar biasa. Ketika kita selesai bertani di situ, Mas, ketika itu juga kesuburan tanah meningkat. Saya tidak pengen terjadinya yang namanya ini yo. Jadi harus sabar. Bertani ini biasanya ekuivalen sama dengan apa lek ngarani merusak ya toh. Ini saya pengen tahu di mana bertani yang tidak merusak, yang konvensional, orang semua merusak. Tapi dengan teknologi
apa namanya Bunke Nation ini kita berjuang 14 tahun bertani ini menyuburkan. Kita selesai bertani lemai subur. Ya itu tadi kita bentuk mikrobiom di dalam tanah tadi. Strategi di sawah bagaimana, strategi di hortikultura bagaimana, dan strategi-strategi yang lain. Itu tentunya kita tidak menemukan metode baru. Saya tegaskan, kita hanya mempertegas metode-metode itu. Jadi supaya ini nggak ngambang, Mas. Iso nggak iki kalau misalnya kita buat metode seperti ini, kita pupuk organiknya hanya sedikit, hanya di tengah saja. Bisa enggak dengan seperti ini kita tanpa dasaran? Bisa enggak kita ini bertani ini terus menerus tanpa mengolah tanah, hanya menambahkan bahan organik yang kurang? Bisa. Jadi apa? Kekhawatiran petani yang selama ini untuk mengembalikan kesuburan tanah harus berhenti bertani tidak terjadi. Jadi kita bertani aja. Kenapa? Kita semakin bertani, tanah semakin subur. Cita-citaku cuma ini. Bunke Nation ini. Jadi jangan khawatir. Teknologi ini semakin hari semakin canggih, dan mikroba juga harus semakin canggih, karena sebetulnya kecanggihan teknologi itu tidak akan ada artinya ketika pertanian ini tidak ikut menjadi canggih. Artinya ya wong pinter gawe robot tapi ya menungsone sing gawe robot lah ya butuh mangan loh, Mas. Mosok dhek ya mangan solar kan ndak. Nah itu makanya tetap pertanian ini yang jadi ini, dan teknologi pertanian teknologi yang luar biasa, tapi tidak lepas semuanya dari mikroba. Ora ono saiki nandur kacang terus dikasih rekayasa genetik, dikasih teknologi nuklir dan lain sebagainya, sinar gamma dan semuanya, seminggu panen kacangnya sak mini-mini. Enggak terjadi. Semua tetap rekayasa oleh mikroba. Itu. Jadi ojo khawatir. Organik dan kimia ini sebetulnya tidak bisa dipisahkan, karena sebetulnya kimia juga akan dirubah menjadi organik yang diserap oleh tanah. Dan yang ditakuti oleh kimia itu bukan unsurnya, tapi residunya, pembawanya, yang akhirnya mendegradasi kesuburan tanah. Dan itu pun kita bisa akali, kita bisa atasi, tapi dengan catatan ojo mandek tani. Mandek tani ya berarti mengolah tanah berhenti. Artinya kita memasukkan bahan-bahan penyubur tanah juga berhenti. Begitu. Jadi tidak kita memerangi kimia, tidak kita fanatik organik, tapi kita gandengkan dari siji. Ayo sih ya apa carane bertani yang menyuburkan tanah, yang tidak merugikan, dan tentunya petani ini untung dengan biaya yang low. Kalau Jadam punya ultra low cost agrikultur, Bunke Nation punya nano cost agrikultur, lebih kecil lagi, tapi kita bertahap. Nantinya biayanya menjadi nol. Nantinya lo kok iso lah, wong semua sudah tersedia, pabrik pupuk sudah tersedia di sekitar perakaran. Kita mau ngapain lagi? Tanam, nyiram, ngurumati. Suket ojo diobat, dibabat, masukkan ke kantong mikroba. Jadi nutrisi terus-menerus. Jadi ekosistem, kembalinya manusia menjadi rahmatan lil alamin, yaitu. Jadi kita bertani tidak merusak, tapi bertani menyuburkan. Oke, lanjut, monggo silakan. Matur nuwun Mas Bayu. Sami-sami Mas Andi. Monggo. Pak D Arif ini sebetulnya pertanyaannya banyak ini. Mas Putra, monggo. Itu Mbak Wawa, piye Wak tandurannya Wak? Wis nandur Wak? Oke, silakan. Tanya dong. Oke, siap. Dengan siapa, di mana? Monggo. Wah, Bang Ason. Lanjut. Loh, ayo lah Bang sampean iki. Nyimak terus
Oh, mantap. Waduh, aku delok terongnya gawe gede ngono masalah. Ini keren itu. Itu bisa segitu tingginya ya. Subhanallah. Oke. Oke, monggo. Yang mau ini jangan sungkan-sungkan. Mas Putra, monggo. Mas Diki, gantian. Oke, silakan, gantian. Oke, Mas Diki, Kang Ason izin di mikrofonnya di off kan. Oke, Mas Diki. Oh, Sam Diki, Arema. Pengen apa ya? Ya umurnya panjang aja Kang. Ini kan kalau umurnya kan udah Sama-sama. Jadi pengen tanaman ini berproduksi panjang gitu ya. Berproduksi panjang kan teman ini. Oke, ya kita harus menyediakan kan yang apa namanya nutrisi ya. Yang paling dasar kemarin kan kita bentuk ini nih, kantong mikroba. Ini gulutan ya. Jadi kita bentuk kantong mikroba di sini. Kita bentuk di sini isinya ada arang. Izin ini saya ulangi karena ada yang baru ngikutin ya. Arang, ada kompos, ada seresah, dan arang lagi. Nah, ini kedalaman berapa sih? Ini 20 cm dan ini lebarnya 20 cm. Jadi artinya kita membentuk bahan organik di sini. Nah, sebetulnya kita adopsi metode ini sih dari teman-teman permakultur, dari teman-teman pelaku terapetra, itu seperti ini, dia melakukan seperti ini. Tapi dia jarang yang menggunakan metode kantong nutrisi di tengah-tengah gulutan. Enggak, ya bahan organik itu dicampur jadi satu terus dijadikan gulutan dia tanam. Iya, itu luar biasa itu luar biasa, energinya gede banget. Tapi kalau kita melakukan seperti ini, yang tujuannya apa? Kita menghidupkan mikroba nih. Mikroba itu ada di sekitar sini semua. Nanti yang dia akan menghambat patogen yang ada di sekitar perakaran. Nah, dan mikroba tentunya akan hidup di sekitar perakaran. Ini tanaman, ini akar. Nah, ini dia akan hidup di sini. Dan akan terjadi simbiosis mutualisme. Nutrisi yang ada di sini akan diserap oleh akar. Begitu. Nah, ini sebetulnya teknologi dasar untuk bagaimana kita memperpanjang produksi usia produksi tanaman. Jadi tentunya catatannya nutrisi saya sebut karena itu nanti yang akan dia jadikan tolok ukur untuk dia berproduksi. Ketika pucuk tanaman, tunas tanaman mau tumbuh, nah ketika itu ada harapan baru untuk dia berproduksi lagi. Jadi kita harus menjaga. Nah, ini ekivalen kan? Pada saat pucuk baru ini tumbuh, itu artinya ada perakaran baru tumbuh. Nah, ketika pucuk baru ini tidak mau tumbuh, ya sudah kita berikan nutrisi ini cukup sampai dia berproduksi hari ini, kali ini. Nah, jadi izin kalau boleh saya gambarkan. Ini perakaran. Nah, ini ada tunas baru. Ini tunas baru. Ketika tunas baru ini tumbuh ya, ini berarti di sini ada akar baru, bulu akar baru yang tumbuh juga.
Nah, artinya kita bisa mengharapkan produksi baru dari ini. Ini nanti dia bisa berproduksi. Loh, nutrisi ini piye Mas? Kita masukkan. Kan kalau kita tadi sudah menyediakan kantong mikroba, tentunya dasar nutrisi tanaman ini apapun dia akan sudah terpenuhi, sudah tercukupi. Nah, tinggal kita memberikan tambahan untuk menjaga supaya tunas ini menjadi batang baru, cabang baru, daun baru, bunga baru, dan akhirnya dia keluar buah. Nah, itu bagaimana nutrisinya? Sama kan dengan saat kita masukkan nutrisi awal pada saat dia berproduksi di area ini sebelum di area tunas yang baru. Nah, ketika dia berproduksi, kita mengharapkan produksi panjang, tentunya kita harus menjaga tunas-tunas baru untuk tumbuh. Tentunya teman-teman horti paham lah, ini tunas air ini tidak akan jadi produksi bagus. Ini cabang sekunder ini bisa bagus. Nah, mana itu jenengan lebih paham lah dibandingkan saya. Cuman intinya ketika kita mengharapkan produksi panjang, penuhi dulu ini bahan organiknya, ini harus tersedia panjang juga. Ini bisa bersamaan dengan komposting. Terus nutrisi juga harus panjang juga. Nah, terakhir tentunya resiko penyakit panjang, kita pengamatannya juga harus panjang. Jadi tidak bisa, wah ini wes target, biarin panjang nanti wes ini garek batine. Berarti tidak mengharapkan produksi panjang kalau seperti itu. Itu mengharapkan keren-keren menowo oleh rezeki akeh. Padahal dia produksinya mau panjang, tinggal kitanya aja yang memberikan itu. Itu di luar sifat determinate dan indeterminate ya. Tapi tugas kita menyediakan nutrisi sesuai dengan vigor tanaman. Begitu. Monggo. Ini kejawab enggak ini Mas Diki? Monggo. Silakan. Yang lain. Pripun Mas Diki, sudah kejawab belum ini? Siap. Cuma sekam bakar apakah ya. Hidroponik ya? Sekam bakar. Ya. Nah, tahun ini produksi cuma pikirnya ya itu tadi produksi kita soalnya gini, jadi kalau cuman sekam bakar ini sih kita sama aja cuman memberikan kantong ya, yang kantong ini tidak memberikan nutrisi yang panjang seperti kantong mikroba. Kenapa kantong mikroba? Kantong mikroba menyediakan makanan juga. Kalau sekam bakar ini kan dia madai tok. Nah, ketika nutrisi di sekam bakar habis ya habis Mas. Kalau misalnya kita mau dari ini nanti berharapnya ini menjadi mediane iki wae. Terus tanamannya menjadi panjang, berarti jenengan panjang ini juga. Jadi strateginya beda lagi, jenengan konvensional, komposti iya, pukin iya, ZPT pun iya. Karena sekam bakar ini dia ikut nutrisi, ikut aliran air sebagian, kan gini. Sebagian nutrisi itu nyantol di sini, sebagian ikut kebuang oleh aliran air.
nggak mungkin kan airnya ada di sini 100%, paling 40% dari yang kita berikan itu yang akan ada di situ. Itu sama terjadi di kantong mikroba. Cuman bedanya apa? Di kantong mikroba itu sudah tersedia bahan organik, tersedia selulosa, tersedia nutrisi-nutrisi yang memang diurai saat itu, yang akhirnya menjadi cadangan makanan bagi mikroba dan tanaman. Nah, ketika ini terjadi Mas di sekam bakar ini, jenengan harus masukkan ini komposti, pupuk kimia dan ZPT ini rutin. Nek gak ngono tanduranmu ndak vigor. Karena apa yang dimasukkan ke media yang hanya sekam dengan apa yang keluar ini 1:1. 40:60. Yang di sini di dalam ini 40%, yang keluar 60%. Kan ikut air dia. Sekam ini mampu menyangga 40% air, yang volume air yang dimasukkan ke dia, ke sekam tersebut, ke sekam bakar. Nah, yang 60%-nya ya akan tercuci, hilang. Bukankah nutrisinya juga akan ada di dalam sekam ini? Iya, 40% aja. 40% aja. Beda kalau kita membentuk kantong nutrisi ini. Nutrisi yang masuk ini ya. Ini nutrisi yang ada di dalam sini dengan nutrisi yang hilang terbalik, bahkan 75% ada di dalam sini, sisanya 25%. Jadi lebih banyak yang tersedia dibandingkan sekam bakar. Begitu. Nih, jangan punya PR kalau sekam bakar saja ya ini. Kompostinya harus dirutinkan, apalagi tanaman horti, tanaman yang produksi tinggi seperti melon apa segala macam. Ini 3 hari sekali. Ini pun sama. ZPT ini tergantung dari vigor. Oke, monggo lanjut, silakan. Kita masih punya waktu ya 15 menit lagi lah. Ini sudah masuk ke komposti. Ini pertanyaan yang mikroba ora ono yo. Monggo, Mas Rudi yang punya ini, yang punya gawe, monggo Mas Rudi. Satu ben. Mas Rudi. Ini mohon izin Pak Haji Moko, Mas Rudi ini yang di Sukoharjo, yang kapan hari waktu kita di Pacitan saya ceritakan kalau ayah beliau Pak Karjono ini yang panenan padinya itu 11,8 11,9 ton GKP per hektar, dan sekarang intens menggunakan teknologi bungkai. Alhamdulillah beliau ini menjadi petani teladan nasional untuk tanam padi di Sukoharjo. Ini yang ingin saya kenalkan ke jenengan. Alhamdulillah, selamat Mas, selamat. Jadi kayaknya nanti jadi satu kekuatan yang sangat bagus deh. Jadi ketemu petani-petani hebat, ketemu orang-orang hebat ini, jadi optimis lah Indonesia bisa pertaniannya bisa super lagi seperti zaman-zaman dulu. Mas Rudi, ini pertanyaannya gimana ini? Tadi masalah Saccharomyces sama teman-teman dari mana itu Mas? Dari IPB. Oke, jadi sambil yang lain silakan yang mau bertanya masalah mikroba dan komposti. Kenapa komposti? Komposti kan model alatnya banyak ya, ada yang hanya bak ini dengan ini aerator, terus ini selang, terus ini dibluk-bluk ini kan. Ada yang seperti itu, ada juga yang modelnya seperti ini pakai submersible, ini tarik pipa,
Nah, tarik pipa ini diturunkan lagi. Nah, ini diberi selang. Siap, Mas Dwi. Lanjut. Aku mau Yuk. mau tanya masalah kompos tio. Iya, kompos tio, Mas Mustafa. Kalau seandainya di mix pakai urin kelinci, perbandingannya berapa liter antara satu? Sama dengan Urin kelinci, terus perbandingannya berapa liter air gitu? urin kelinci ke komposti 200 liter CT ini perlu urin kelinci ini 20 liter kan, 1:10. Jadi kalau jenengan buat 200 liter urinnya 20 liter, jangan lebih ya, karena dia N-nya yang lumayan tinggi, nantinya khawatir over N kan tahu sendiri resiko pH drop dan lain sebagainya, penyakit ini. Jadi ini kan urin kelinci. Terima kasih Om Wahyu. Sami tomatnya jos loh. Sapa kuwi? Oke, yang lain monggo. Oke, yang mau lanjut Pak De Arif, monggo. Oh. Oke ya, jadi ini komposti, alatnya komposti. Oke, ini. Nah, kalau saya jelaskan yang komposti yang kedua ini submersible. Ini submersible. Nah, submersible. Nah, ini air ini yang ada di sini ini akan masuk. Nah, setelahnya dia akan ngalir di sini, ada oksigen masuk. Nah, ini terjadi di sini, air akan kembali melawan gravitasi, dan pada saat posisi seperti ini menjadi posisi heksagonal. Nah, posisi heksagonal ini ppm-nya gede, oksigennya sekitar 5-7 ppm. Di situ perkembangan mikroba, penguraian bahan organik dan lain sebagainya. Ini sangat cepat sekali. Jadi kalau komposti dengan seperti ini tuh kira-kira ini melemahkan mikroba tidak? Ya tidak. Ya justru itu yang dibutuhkan mikroba pada saat seperti itu. Lo gak tek gula, lo ndak. Di sini bahan organik, kita masuk komposti ini kan ada bahan organik dari pahitan, dari apa? Ada MG. Ada apa lagi tuh, kompos sudah dari casting, terus ada ini ada mikro, ada unsur makro. Ini sebetulnya rekayasa metode supaya ini sama dengan yang ada di dalam tanah, nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, ketika dimasukkan ke dalam tanaman, tentunya komposti ini juga akan memberikan makan, sekaligus memberikan makan kepada mikroba yang ada di dalam tanah, mengundang mikroba lokal. Jadi proses penyuburan tanah dan bertani ini bersama. Bagaimana dengan ini? Ya sebetulnya enggak, ya 11-12, cuman dia ini lebih kuat lagi, mikroba yang ada di sini lebih cepat lagi dibandingin hanya cuman di blue kutub biasa. Sama-sama 24 jam, ini juga bekerja dia lebih cepat. Hanya saja kenapa sih kita harus ribet dengan yang metode saya sebutnya jet aerator seperti ini, air diputar dibandingkan dengan hanya di aerator biasa. Ya, lakukan saja, aerator ini sudah cukup baik. Ini cukup, tidak perlu kita apalagi pakai alat seperti Vortex Brewer, Boslem dan lain sebagainya. Tidak perlu ribet kita lakukan aerasi mikroba ini. Mikrobanya canggih kok, mikrobanya sudah mampu bekerja untuk itu. Kalau yang masuk cuma E4 ya mau dikasih alat canggih ya tetap aja. Jadi mohon izin rekan-rekan sekalian, saatnya memang sekarang kita bertani ini sambil menyuburkan tanah. Jadi kita punya metode
komposting segala macam. Dan kesuburan tanah ini juga